Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas sinyal positif untuk IHSG yang berpotensi tembus hingga 8 ribuan. Lalu kita pun akan menganalisa saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Jadi kita akan membahas terkait sinyal terbaru BI Rate dari lelang SRBI. Jadi Bank Indonesia telah menggelar lelang rutin sertifikat rupiah Bank Indonesia atau SRBI pada hari Jumat ini dan mendapatkan sambutan cukup besar dari para pelaku pasar. Terlihat dari kenaikan permintaan yang masuk. Di tengah sentimen pasar yang cenderung positif ya terhadap aset-aset emerging market seperti Indonesia dan juga saham-saham yang ada di IHSG, Bank Sentral juga kembali pangkas tingkat suku bunga diskonto SRBI dalam lelang hari ini, bahkan hingga ke level di bawah 7%. Pertama kali dalam 5 bulan terakhir ya guys ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa ketika peminat dari SRBI ini meningkat, maka tingkat suku bunganya akan sedikit diturunkan. Jadi semakin banyak para analis yang memprediksi bahwa Bank Indonesia ini bisa saja mendahului langkah The Fed dalam pemangkasan suku bunga acuan, karena tingkat suku bunga The Fed itu sudah dipastikan ya akan dipangkas di bulan September ini. Terlebih rupiah itu juga sudah jauh lebih menguat dan stabil ya dalam sebulan terakhir ini di tengah arus masuk modal asing yang juga terus berlanjut serta sinyal dari data ekonomi Amerika Serikat yang mendukung skenario pemangkasan suku bunga yang akan terjadi. Dari 21 ekonomi yang disurvei oleh Bloomberg, 5 analis diantaranya memprediksi Bank Indonesia akan pangkas suku bunga acuan di pekan depan itu ke level 6% guys ya, jadi turun sekitar 25 BPS ya. Kami tidak percaya bahwa ada manfaat bagi Bank Indonesia menunggu The Fed untuk pangkas suku bunga acuan lebih dulu, karena itu diperkirakan akan terjadi hanya selang waktu beberapa jam saja ya guys ya. Nah jadi sudah ada prediksi ya bahwa Bank Indonesia ini akan pangkas suku bunga di bulan September ini guys ya, dan semoga itu terjadi sehingga ini akan berdampak sangat positif ya guys ya untuk IHSG. Jadi buat teman-teman yang kemarin ya mungkin melihat judul dari video-video saya itu seperti tebar fear ya, sebenarnya bukan tebar fear ya guys ya, tapi saya hanya mewarning saja ke teman-teman, karena kalau misalkan kita lihat guys ya dari beberapa pemangkasan suku bunga yang pernah dilakukan, maka biasanya terjadi hard landing dan itu juga memicu market saham untuk turun ya guys ya. Jadi beberapa waktu lalu memang saya melihat ya bahwa ada potensi bahwa ini bisa saja terjadi hard landing, jadi saya mewarning teman-teman. Tapi kalau misalkan pun ini akan sangat positif untuk market ya guys ya, untuk IHSG bisa naik, saham-saham yang kita pegang juga bisa naik, ya alhamdulillah ya guys ya, maka itulah yang kita harapkan juga sebenarnya. Nah jadi ya apa sih yang menyebabkan kenapa investor asing ini banyak sekali masuk ke IHSG ya guys ya, terutama pada hari ini ya. Kalau misal kita perhatikan hari ini transaksi di all market itu 27 triliun ya guys ya, di market reguler 9,6 triliun, di market negosiasi 17,9 triliun. Sedangkan untuk net foreign buy ya guys ya, untuk all market itu 18 triliun, sedangkan di market reguler untuk net foreign buy-nya 745 miliar. Jadi didominasi oleh transaksi di market negosiasi ya guys ya, sebesar 17,2 triliun. Nah jadi kita melihat memang banyak sekali ya guys ya saham-saham yang hari ini juga diakumulasi oleh investor asing, termasuk saham big banks ya guys ya, yang nanti kita akan lihat bagaimana prospeknya. Dan ini pun terjadi dikarenakan suku bunga ya guys ya, untuk tingkat suku bunga bonds ya guys ya, atau bond yield di Amerika Serikat itu juga sudah turun. Kemarin kita sudah membahas US 10 years bond yield turun, dan hari ini untuk tenor 30 tahunan untuk surat utang Amerika Serikat juga turun dari 4,3 menjadi 4%. Nah jadi teman-teman bayangkan seperti ini ya, kalau misalkan teman-teman investasi di surat utang Amerika Serikat yang ibaratnya dinilai aman gitu guys ya, dengan estimasi untuk tingkat suku bunganya di angka 4,3%, lalu tiba-tiba turun ya guys ya ke angka 4%, maka teman-teman pastinya akan mencabut dana dari obligasi tersebut dan akan memindahkan ya guys ya ke obligasi yang lebih menguntungkan. Nah dalam kasus ini investor asing itu lebih melirik kepada bond yield di emerging market, terutama di Indonesia ya. Jadi surat utang dan juga obligasi Indonesia ini ternyata diserbu oleh investor asing. Nah jadi dana yang masuk ke surat utang Indonesia ataupun yield atau bond ya guys ya, bonds Indonesia ini dikarenakan memang untuk surat utang Amerika Serikat yieldnya sudah turun gitu guys ya, jadi wajar gitu ya. Nah dan kita harapkan ketika Indonesia juga pangkas suku bunga ya guys ya, maka kita berharap dana asing ini akan mengalir ke
saham-saham yang ada di IHSG. Jadi dari bonds di Indonesia nanti akan pindah lagi nih ke saham yang ada di IHSG, dan itu harapan kita bersama ya guys ya. The Fed akan turunkan suku bunga, saham dan obligasi Indonesia menjadi primadona. Nah, ini sesuai ya dengan apa yang tadi sudah kita jelaskan ke teman-teman. Di mana ketika The Fed pangkas suku bunga, maka dana asing ini akan keluar ya guys ya dari obligasi di Amerika Serikat, akan masuk dulu nih ke obligasi Indonesia. Nah, nanti ketika Bank Indonesia juga pangkas suku bunganya, maka dana asing juga akan berpindah lagi dari obligasi Indonesia ke saham ya guys ya, atau ke investasi yang lebih beresiko atau high risk ya, karena meningkatnya likuiditas dan juga sebagai stimulus terhadap perekonomian di Indonesia dan juga di Amerika Serikat sana, seperti itu. Dan juga sebenarnya bisa masuk ya ke saham-saham di luar negeri seperti Amerika Serikat, namun karena saham-saham di Amerika Serikat itu sudah naik cukup kencang ya guys ya kemarin, jadi banyak sekali investor asing yang lebih melirik terhadap emerging market ya guys ya, saham-saham di Asia termasuk Indonesia. Dan hari ini IHSG cetak rekor all time high baru, maksud saya berkat saham BBRI di harga 7.800-an. Jadi yang pertama kita akan membahas saham BBRI yang kemarin itu kita melihat ya sempat terjadi net sell di saham BBRI, namun per hari ini sudah mulai positif kembali. Jadi teman-teman ya, kembali lagi saya himbau untuk DCA ya guys ya, cicil beli saham BBRI itu sebaiknya beli di area support terdekatnya saja gitu ya. Jadi kalau misalkan turun BBRI-nya ke 5.000 ya teman-teman beli gitu ya, cicil beli aja pelan-pelan. Naik lagi misalkan ke 5.200 ya teman-teman, tahan dulu aja pembeliannya gitu ya. Nanti bisa cicil beli lagi ketika turun ke 5.150-an. Nah, itulah buy on weakness di area support atau di area higher low-nya. Jadi untuk BBRI hari ini naik 2,42% di level 5.300-an guys ya. Dan kenaikannya ini mulai terlihat di pertengahan sesi sampai akhir sesi pada hari ini. Dan untuk BBRI hari ini terkena akumulasi yang cukup besar dari DX, BKYU, KZRX dan juga AK ya guys ya. Dan mayoritas investor asing hari ini melakukan akumulasi terhadap saham BBRI. Jadi untuk saham BBRI ya, seperti yang tadi saya jelaskan ke teman-teman, bahwa untuk melakukan DCA atau dollar cost averaging, cicil belilah ya, istilahnya seperti itu, maka teman-teman seharusnya beli di area supportnya ini ya guys ya. Semakin murah semakin bagus ya, selama teman-teman sudah mempelajari bagaimana sih fundamental BBRI, bagaimana sih potensi BBRI ini, maka teman-teman harusnya berani beli atau DCA di harga yang rendah ya guys ya. Sempat turun di 28 Agustus di sekitar 5.030 ya guys ya. Lalu di 4 September, di awal September juga sempat turun ya ke 5.100-an. Nah, jadi di area sini sebenarnya menjadi area yang potensial untuk teman-teman mencicil beli saham BBRI. Namun apakah ketika sudah mulai naik di 5.300, apakah sudah waktunya kita tidak beli lagi? Nah, kalau misalkan BBRI ini teman-teman ketinggalan kereta ya guys ya. Sebenarnya kalau misal kita lihat upside, ini potensial upside-nya masih cukup tinggi ya guys ya, karena BBRI ini menjadi salah satu saham big banks yang cukup laggard ya, atau kenaikan sahamnya itu cukup tertinggal. Nah, jadi sampai di level all time high-nya ada upside sekitar 21%, plus jika BBRI ini kembali cetak rekor all time high-nya, ya target kita bisa ke 7.000 ya guys ya. Jika kenaikan ini terus berlanjut, maka ada potensial upside yang lebih tinggi lagi nih di saham BBRI. Jadi teman-teman ya guys ya, ketika kita melihat saham-saham big banks lainnya itu sudah naik tinggi ya, berbeda dengan saham BBRI yang kenaikannya juga cukup laggard. Dan hari ini kembali positif ya. Sebenarnya dari kemarin pun sempat ada pembalikan ya, dari distribusi menuju akumulasi, dari net sell 451 miliar menjadi akumulasi 190 miliar, namun angkanya ini tentu saja jauh lebih rendah ya guys ya dibandingkan net sell-nya. Nah, kembali lagi per hari ini kita melihat sudah mulai positif kembali ya, dengan net buy yang jumbo 804 miliar terhadap saham BBRI dan harganya juga naik 2,41%, menjadikan pertanda ya bahwa investor asing sudah mulai yakin kembali dengan saham BBRI dan mencari likuiditas di market IHSG. Jadi untuk saham BBRI kita akan coba pantau guys ya untuk hari Selasa depan, karena hari Senin kita akan libur. Jadi kita akan open market lagi di hari Selasa. Dan untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan saham BBRI, saya kasih pandangan guys ya bahwa BBRI ini sebenarnya masih layak untuk teman-teman cicil hingga 5.500-an. Kembali lagi disclaimer on. Selanjutnya kita akan bahas saham BBNI. Untuk Bank BNI hari ini hanya naik tipis 0,45% saja di level 5.625, tapi ada sedikit distribusi guys ya dari RX dan juga ZP. Nah, kalau misal kita cek ya untuk saham BBNI,
Hari ini BBNI terkena net sell 26,5 miliar ya guys ya. Namun ini hanya normal correction saja menurut saya pribadi. Jadi untuk BBNI pun masih punya peluang yang sama ya guys ya, dan bisa melanjutkan kenaikan kembali. Jadi 3 hari terakhir yang lalu kita melihat Bank BNI ini juga ada normal correction ya, sempat naik ke 5.700-an, namun BBNI ini ada koreksi sampai di 5.500 guys ya. Jadi untuk BBNI juga kembali lagi guys ya, sama ya view-nya ketika teman-teman mau cicil beli ya, pastikan teman-teman cicil beli atau averaging up-nya itu di area higher low atau di area low-nya. Ya, jadi ketika naik ya teman-teman biarin dulu aja. Jadi untuk saham BBNI pun masih memiliki upside yang menarik ya, apalagi growth-nya juga masih oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah hold saham BBNI ya, tentunya ini masih sangat layak untuk di hold untuk investasi jangka panjang. Kita move ke saham Bank Mandiri yang hari ini terkoreksi 0,34% di level 7.275 dan hari ini cukup netral ya untuk transaksinya. Jadi Bank Mandiri beberapa investor asing ada yang distribusi dan akumulasi. Untuk saham Bank Mandiri hari ini masih tercatat net buy 36 miliar, jadi masih terakumulasi guys ya untuk saham Bank Mandiri. Dan teman-teman yang masih pegang Bank Mandiri di harga bawah di sekitar 5.700 ya guys ya sampai 6 ribuan, silahkan lanjut di hold ya guys ya. Untuk Bank Mandiri ini target kita sih bisa all time high kembali ya, melebihi di level 7.500, jadi target kita sampai di 8.000. Semoga saja bisa tercapai guys ya di bulan September ini. Selanjutnya kita ke saham BBCA yang hari ini terkoreksi 0,48% di level 10.425 dan ada normal distribusi guys dari beberapa investor asing. Nah, coba kita cek guys ya untuk saham BBCA. Untuk Bank BCA hari ini terkena sedikit net sell 8,1 miliar aja guys ya. Jadi untuk BBCA sebenarnya ini masih cenderung akumulasi dan teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk saham BBCA cenderung akan cukup sideways guys ya. Jika turun pun teman-teman bisa watch di support MA50-nya di 10.200-an. Sedangkan untuk Bank Mandiri ya, jika terjadi normal correction teman-teman bisa coba tunggu di level 7 ribuan guys ya. Jadi cukup menarik ya kalau misalkan kita bisa ambil saham BMRI dan juga BBCA ini di area low-nya ketika sideways di area atas, dan target kita juga sama guys ya untuk saham BBCA, semoga bisa mencatatkan all time high kembali. Oke guys, jadi kita melihat ya guys, memang dana investor asing ini kemungkinan besar ketika pangkas suku bunga akan berdampak sangat positif dan inflow-nya akan masuk besar. Yang pertama adalah ke saham-saham big banks, yang pertama adalah saham-saham big perbankan maksud saya. Yang pertama adalah big banks, yang kedua adalah saham-saham bank second liner. Itu juga cukup potensial ya guys ya, bisa diakumulasi oleh investor asing. Lalu yang kedua adalah saham-saham di sektor properti, yang hari ini kita melihat saham-saham sektor properti ternyata sedang terkoreksi ya guys ya, rata-rata ada koreksi minor saja atau koreksi wajar, dan itu ya hal yang wajar sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mencari saham-saham sektor properti yang kenaikannya juga belum terlalu signifikan. Lalu yang ketiga itu adalah saham-saham di sektor consumer ya guys, dan juga retail. Kita berharap saham-saham lain selain finance, perbankan itu juga bisa mengalami kenaikan yang tinggi guys ya. Banyak sekali saham-saham yang sebenarnya belum naik ya, salah satunya adalah saham-saham sektor komoditas itu juga belum naik. Nah, kita akan coba bahas terkait dengan ekonomi Cina, di mana Presiden Cina Xi Jinping desak pejabat Cina untuk fokus capai target ekonomi tahunan. Ya, karena kita melihat ekonomi Cina itu sempat melemah dan permintaan terhadap komoditas Indonesia juga ada penurunan. Sehingga kita melihat harga komoditas juga sempat turun guys ya. Untuk harga nikel hari ini masih turun 1,17% di level 15.947 USD per ton. Sedangkan untuk harga minyak mentah hari ini mulai naik 1,1% di level 69,7 USD per barrel guys ya. Jadi cukup positif ya, terutama untuk saham-saham sektor oil and gas. Sedangkan untuk saham di sektor nikel ya guys ya, teman-teman harus bersabar karena kita masih akan melihat dampak dari pembatasan ekspor yang akan dilakukan oleh Rusia setelah terkena sanksi ya guys ya oleh Barat dan juga Eropa seperti itu. Nah, jadi kita berharap bahwa di bulan September ini akan terjadi inflow yang besar terutama terhadap IHSG dan juga saham-saham yang kita pegang ya guys ya. Kak, katanya September akan turun. Bagaimana tuh? Apakah memang akan terjadi di September? Nah, sebenarnya untuk penurunan saham ya guys ya, kita melihat dari inflow dan outflow. Jika memang terjadi outflow yang besar, maka IHSG berpotensi bisa turun ya guys ya, atau berpotensi bisa downtrend.
Nah, tapi selama itu belum terjadi ya guys, ya, selama outflow-nya belum terlihat, maka teman-teman masih bisa optimis bahwa IHSG bisa naik tinggi dan kemungkinan besar bear marketnya akan pindah mungkin ya, akan geser gitu ya, either itu di bulan Oktober atau di bulan November mendatang, yang pastinya window dressing pasti akan tetap terjadi seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.